binatang yang keluar dari dalam laut ini dikatakan dia memiliki tujuh kepala dan 10 tanduk. Ini berbicara saudara naga yang memiliki 7 kepala ya dan 10 tanduk. Ini sama sebenarnya. Tapi penggambaran di sini dia dikatakan, nanti kita akan lihat ya seperti apa wujudnya binatang ini saudara. Jadi ada 7 kepala, 10 tanduk. Oke. Nah, saudara, kalau saudara belajar kitab Daniel ya, saya lihat di sini ada saudara boleh lihat di sini ada gambarnya. Daniel pasal 7 itu sebenarnya jelas menggambarkan tentang 4 binatang yang akan keluar. Saudara, itu berbicara sebenarnya adalah yang kerajaan. berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara lihat ya, Daniel 7 ayat 2 sampai 7. Saya baca buat saudara. Berbicaralah Daniel dan berkata dalam penglihatanku pada malam itu, aku sedang melihat dan tampaklah 4 angin dari langit mengguncang laut besar, dan 4 binatang besar muncul dari dalam laut. Yang satu berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama seperti seekor singa dan memiliki sayap burung rajawali. Aku terus mengamatinya sampai sayapnya tercabut dan dia terangkat dari tanah, ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Ini penggambaran saudara Raja Nebukadnezar ya, dia mengalami hal ini. Jadi gambaran singa ini adalah kerajaan daripada Nebukadnezar. Dan lihatlah tampak binatang lain. Nah, ini binatang yang kedua ya saudara ya. Seperti seekor beruang, dan dia berdiri pada satu sisi, dan 3 tulang rusuk ada di dalam mulutnya, di antara giginya. Mereka berkata kepadanya, bangkitlah, makanlah daging yang banyak. Setelah itu aku melihat. Nah, saudara yang sampai di sini dulu, binatang kedua yang berupa seperti seekor beruang, itu menggambarkan saudara kerajaan Media Persia. Ya, yang kemarin saya sudah bahas. Mungkin saudara bertanya, kok Mesir dan Asyur nggak ada? Karena di zaman Daniel, Nebukadnezar 2 kerajaan ini sudah tidak ada, saudara ya. Jadi yang Daniel lihat itu yang masih ada dan akan ada. Lalu saudara lihat, bangkitlah, saya lanjut ya. Setelah itu aku melihat dan tampak seekor binatang yang lain, seperti macan tutul yang mempunyai 4 sayap burung pada punggungnya. Saudara, inilah kerajaan daripada Yunani yang terpecah menjadi 4 yang saya pernah jelaskan, yaitu Alexander the Great terbagi kerajaannya kepada 4 panglimanya. Dan kekuasaan diberikan kepadanya, dan setelah itu aku melihat dalam penglihatan malam. Nah, setelah 3 kerajaan ini, lalu Daniel melihat dan tampaklah binatang yang keempat itu, yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat. Dia mempunyai gigi besi yang besar, ia melahap dan meremukan serta menginjak-injak apa yang tertinggal dengan kakinya. Dia berbeda dengan semua binatang yang terdahulu dan dia mempunyai 10 tanduk. Saudara, kalau saudara lihat dalam mimpi Nebukadnezar, itu ada berapa kerajaan saudara, sampai yang terakhir itu adalah kerajaan anti Hamasia. Lalu mungkin saudara berpikir, kenapa binatang keempat ini harusnya ya, kalau kita belajar urutan kemarin, itu adalah Roma. Tapi kenapa binatang ini justru mengarah kepada anti Hamasia? Saudara ya, ini saya kasih slide-nya, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi binatang yang harusnya setelah Yunani itu harusnya Roma, saudara ya. Tetapi kalau saudara lihat di bagian kaki daripada mimpi Nebukadnezar, itu besi, lalu yang di bagian jari-jarinya itu besi bercampur tanah liat. Itulah kerajaan dari anti Hamasia. Jadi dia ada perpaduan dari Romanya juga bercampur dengan tanah liat, saudara ya. Besi bercampur tanah liat. Makanya binatang keempat ini yang dikatakan berbeda dengan semua binatang yang terdahulu, dia sebenarnya mengacu kepada kerajaan daripada anti Hamasia. Dari mana kita tahu? Karena dia punya 10 tanduk. Dialah yang memiliki 7
kepala seperti yang di dalam Wahyu 13 ayat 1. Jadi apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu klop sama dengan apa yang dilihat oleh Daniel, saudara. Itu luar biasanya firman Elohim ya, tidak bertentangan, saudara. Tetapi itu ada ikatan, saling sambung menyambung gitu, ada kesamaan ya. Nah, jadi 4 binatang di sini keluar dari dalam laut. Saudara, laut atau gambaran air yang banyak, kalau saudara baca kitab Wahyu, itu berbicara orang, dunia. Jadi 4 binatang ini keluar dari dalam laut, dari dunia. Jadi 4 kerajaan ini akan memerintah. Tapi saya akan fokus kepada binatang yang keempat. Karena 3 raja ini, 3 binatang ini sudah tidak ada, saudara ya. Sekarang kita akan fokus kepada binatang yang keempat yang ditulis juga oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu 13. Nah, saudara lihat. Di dalam Wahyu 13 ayat 2, boleh Ibu Mariana tolong membacakan. Wahyu 13 ayat 2. Wahyu 13 ayat 2. Dan binatang buas yang aku lihat itu serupa macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan wewenang yang besar. Nah, saudara lihat di sini. Binatang buas, yaitu binatang yang keempat ini, yang dilihat oleh Daniel. Saudara, dikatakan apa? Seperti macan tutul. Kakinya seperti kaki beruang. Mulutnya seperti mulut singa. Dan ada kukunya, ya, itu dari besi. Saudara bisa lihat kurang lebih penggambarannya seperti ini. Jadi ini menggambarkan daripada kerajaan anti Hamasia yang saudara sangat mengerikan, seperti yang di dalam mimpi atau penglihatan dari Daniel. Dia mengatakan bahwa binatang ini sangat berbeda dengan binatang-binatang sebelumnya. Dia akan meremukkan, dia akan menghancurkan dengan tiada ampun, saudara. Maka inilah kerajaan anti Hamasia, yaitu kerajaan daripada kepala yang ketujuh, daripada si naga ini, yang akan muncul di akhir zaman. Nah, saudara, kalau binatang-binatang yang sebelumnya itu sudah enggak ada. Bahkan kalau kita belajar Wahyu 12 kemarin, dari 7 kepala itu 6 sudah enggak ada, saudara, sampai terakhir di Roma. Jadi kepala yang ketujuh yang sedang dinantikan inilah kerajaan daripada anti Hamasia yang akan segera memerintah. Dikatakan di sini bahwa naga itu waktu dia jatuh ke bumi, dia berikan wewenang yang besar, saudara, kepada si anti Hamasia atau binatang ini, saudara. Makanya namanya itu kan tanda binatang, kalau mark of the beast. Karena penggambarannya itu binatang memang, saudara. Ya. Makanya orang-orang yang menerima tanda daripada binatang itu, mereka ditandai seperti binatang. Karena yang diberikan tanda itu, kalau saudara lihat kayak hewan ya, sebenarnya dikasih kodenya itu untuk ditandai. Manusia harusnya nggak ada ditandai. Tapi kalau manusia sudah ditandai, berarti sama dengan binatang, disejejarkan, disamakan. Nah, jadi makanya mark of the beast namanya ya, tanda binatang. Bukan tanda manusia, karena penggambarannya di Wahyu dan di Daniel itu adalah binatang buas ini, saudara. Dan ini binatang yang sangat mengerikan sekali, Bapak Ibu ya. Jadi penggambaran daripada kerajaan anti Hamasia ini sangat-sangat mengerikan. Oke, kita akan lanjut. Pak Doni boleh membacakan Wahyu 13 ayat 3 dan Wahyu 17 ayat 8. Wahyu 13 ayat 3 dan Wahyu 17 ayat 8. Boleh dibaca, Pak Don? Wahyu 13 ayat 3. Dan aku melihat satu dari kepala-kepalanya seperti telah disembelih sampai mati, tetapi luka yang mematikannya itu telah disembuhkan. Dan seluruh dunia terkagum-kagum mengikuti binatang itu. Ayat 17 ayat 8. Binatang buas yang engkau lihat, dia pernah ada dan sekarang tidak ada.
tetapi dia akan segera muncul dari Abisos dan menuju kepada kebinasaan. Dan orang-orang yang berdiam di muka bumi, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak permulaan dunia, mereka akan heran sambil melihat binatang buas itu, yaitu yang pernah ada dan sekarang tidak ada, sekalipun dia ada. Ya, puji Bapak Yahweh. Jadi saudara, Wahyu 13 ayat 3 dan Wahyu 17 ayat 8 ini menggambarkan bahwa sebenarnya binatang ini, saudara, dikatakan dia pernah ada. Salah satu, nanti saya akan bahas, salah satu dari 7 raja itu, saudara. Dia pernah ada, lalu sudah enggak ada, tapi dia akan muncul kembali dari Abisos. Nah, ini memang agak sedikit membingungkan. Jadi anti Hamasia ini, saudara, raja ini, dia dulu pernah ada, lalu dia sudah tidak ada. Itu penggambaran yang dikatakan lukanya mematikan lalu disembuhkan, ya. Dan seluruh dunia akan kagum kepada binatang ini. Yang dikatakan dulu pernah ada, sekarang tidak ada, lalu dia akan muncul kembali dari Abisos. Nah, Bapak Ibu, jadi ini spirit daripada anti Hamasia itu akan menunggangi satu orang, memakai tubuh manusia, dan dia akan kembali dari Abisos. Makanya binatang yang keluar dari dalam laut ini, yang adalah berbicara anti Hamasia, sebenarnya spiritnya itu sudah ada dari zaman dahulu. Kalau saudara lihat tentang Nimrod, ya, itu anti Hamasia yang pertama, saudara. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Dia yang menentang Tuhan. Nah, jadi spiritnya ini akan kembali ada, saudara. Dan akan muncul dikatakan dari Abisos. Lalu dunia akan heran, saudara. Mereka akan kagum dengan binatang ini yang dulu pernah ada, tidak ada, lalu ada lagi. Dan dikatakan dia di sini, saudara, sempat luka, ya. Tetapi lukanya itu disembuhkan. Jadi orang akan kagum sama binatang ini karena melihat betapa binatang ini sangat sakti atau sangat dahsyat, saudara, ya. Dan dunia akan kagum sama dia. Mungkin saya pikirkan mungkin begini, tentang kepintarannya, tentang teknologinya, tentang politiknya, dan semua hal yang dia punya, saudara, itu akan membuat dunia terkagum. Dan sehingga di dalam Wahyu 17 ayat 8 dikatakan, maka orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak permulaan dunia, mereka akan heran, lalu mereka akan menyembah, saudara, binatang buas ini. Nanti di akhir, saudara, saya akan fokus kepada nama-nama yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan ini. Kenapa sampai mereka bisa menyembah binatang ini, saudara, ya? Jadi kita harus mengerti dulu bahwa binatang ini pernah ada, lalu dia sudah tidak ada, dan dia akan muncul lagi dari jurang maut, yaitu Abisos. Tetapi kemunculannya kali ini adalah untuk dibinasakan, sesuai Wahyu 17 ayat 8. Dia akan muncul dan dia akan dibinasakan oleh Yeshua Hamasia. Ya, oke, kita lanjut dulu, saudara, ya. Nah, saudara, dalam Wahyu 13 ayat 3 sampai 4, itu saya sudah tulis di sini, saudara bisa lihat di screen. Dan aku melihat satu dari kepala-kepalanya seperti telah disembelih sampai mati. Tetapi luka yang mematikannya itu telah disembuhkan. Dan seluruh dunia terkagum-kagum mengikuti binatang itu. Dan mereka menyembah naga yang telah memberi wewenang kepada binatang buas itu. Mereka juga menyembah binatang buas itu dengan berkata, siapakah yang serupa binatang buas ini? Siapakah yang mampu berperang dengannya? Nah, saudara bisa lihat di sini, ya. Mereka yang kagum sama binatang ini, merekalah yang akan menyembah dia. Saudara bisa paham? Siapa yang menyembah binatang ini dan naganya? Mereka yang kagum. Kagum akan apa, saudara? Akan apa yang dia perbuat. Dan di dalam Wahyu 13 ayat 3 sampai 4, ini binatang, saudara, luar biasa, ya. Dikatakan dia sempat luka yang mematikan, tetapi dia disembuhkan. Jadi dunia akan menyembah dia karena mereka berpikir binatang ini tidak pernah ada orang yang seperti ini.
Siapakah yang serupa dengan binatang ini? Siapa yang bisa berperang dengan dia? Jadi dunia akan kagum. Makanya saya mau katakan saudara, kalau kekaguman kita bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dunia, kalau kita kagum dengan segala hal yang dunia tawarkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang satu saat akan menyembah dia. Kalau saudara punya keinginan akan dunia begitu kuat, saudara di waktu-waktu terakhir ini saudara masih berpikir bagaimana kita akan mendapatkan harta kekayaan, bagaimana saudara akan mendapatkan jabatan tinggi, bagaimana saudara akan mendapatkan uang banyak, bagaimana saudara bisa sekolah tinggi, bagaimana saudara bisa jalan-jalan ke seluruh dunia, maka saudara kita akan masuk dalam golongan orang-orang yang nanti akan menyembah binatang ini. Makanya malam hari ini saudara, sebagai penyembah-penyembah Bapa Yahweh yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, saudara kita nggak boleh kagum akan dunia ini. Kita nggak boleh kagum akan setiap harta, benda, atau apapun yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena naga ini akan memberikan semua itu kepada sang binatang ini. Jadi kalau kita kagum kepada dunia, maka kita akan termasuk golongan orang yang akan menyembah naga itu dan binatang itu. Maka kekaguman kita, saudara, tidak boleh kepada dunia ini. Kekaguman kita hanya kepada Elohim saja. Amin. Sehingga kita tidak akan terjebak, saudara. Banyak orang saya melihat, mungkin saudara mereka mengerti firman, mereka memahami bahwa tidak boleh menerima tanda. Tetapi oleh karena keinginan daging, keinginan dunianya ini semakin kuat, makin kuat saudara. Dan orang akhirnya bisa terjebak di dalam sistem daripada binatang ini. Nah ini hati-hati saudara. Orang yang masih punya keinginan kuat akan dunia ini akan terjebak untuk menyembah sistem daripada anti Hamasia ini. Maka saya sebagai hamba Tuhan, saya mau menasihatkan saudara semua, baik yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, mari Bapak Ibu, jangan pernah kagum dengan dunia ini. Jangan pernah saudara memiliki keinginan yang kuat di hari-hari terakhir ini untuk memuaskan keinginan dagingmu. Termasuk mau jalan-jalan, menikmati dunia ini. Karena dunia ini akan diserahkan kepada anti Hamasia. Makanya orang-orang yang menyembah binatang ini, mereka yang kagum. Tapi kalau kita kagum kepada Bapa Yahweh saja, kita nggak akan terjebak dalam sistemnya. Amin, saudara. Hanya orang-orang yang masih mau menginginkan keinginan daging akan terjebak di sana. Oleh karena itu, kalau masih ada keinginan-keinginan kita untuk jalan, kita untuk melakukan ini dan itu, saudara, yang secara dunia itu memuaskan keinginan daging, maka saya mau katakan lebih baik saudara tinggalkan. Karena tanpa kita sadari, kita kagum kepada dunia, kita sedang terjebak di dalam sistem binatang ini. Oke. Lalu kita akan lanjut Wahyu 13 ayat 5 sampai 6. Ibu Mariana boleh tolong bacakan kembali. Lalu setelah itu Daniel 7 ayat 8. Silakan Bu. Wahyu 13 ayat 5 sampai dengan 6. Dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan, dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan. Dan dia membuka mulutnya sebagai hujatan terhadap Elohim, untuk menghujat namanya dan kemahnya dan mereka yang berdiam di surga. Daniel 7 ayat 8 Bu. Daniel 7 ayat 8. Aku sedang berpikir tentang tanduk-tanduk itu, dan lihatlah, tanduk kecil lainnya muncul di antaranya. Dan 3 tanduk yang dahulu itu tercabut beserta akar-akarnya. Dan lihatlah, pada tanduk ini tampak ada mata seperti mata manusia, dan sebuah mulut yang berbicara tentang perkara-perkara besar. Ya, jadi lihat saudara, kepada binatang ini diberikan sebuah mulut berkata-kata besar dan hujatan. Dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 3,5 masa, 1260 hari atau 42 bulan. Dan dia akan membuka mulutnya sebagai hujatan terhadap Elohim. Sehingga apa saudara? Dia menghujat namanya dan kemahnya, bait suci, dan mereka yang berdiam, yang ada di dalam kemahnya.
Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang menyembah binatang ini, saudara, ya, yang kagum kepada binatang ini, ya, mereka juga akan turut di dalam perbuatan daripada binatang ini, saudara. Itu sebabnya kalau ada orang-orang yang suka menghujat nama Tuhan, saudara, mereka akan menjadi bagian daripada pengikut daripada binatang ini. Itu sebabnya kenapa kita yang sudah mengerti nama kudusnya Tuhan, kadang saudara kalau kita melihat ada orang yang suka menghujat nama Tuhan, kadang kita rasanya bagaimana begitu saudara ya. Setelah saya memahami Wahyu 13 ayat 5 sampai 6 ini, bahwa memang naga itu atau binatang ini anti Hamasya yang akan keluar dari dalam laut, dia memang diberikan mulut yang penuh hujatan saudara, menyombongkan diri dan dia akan menghujat nama Elohim dan orang-orang yang ada di surga. Nah saudara, makanya kalau kita tidak pernah belajar untuk memahami nama Tuhan, menghormati namanya, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti binatang ini, menghujat namanya. Makanya kalau orang yang suka menghujat nama Elohim yang sudah sebenarnya sudah tahu, bahkan banyak yang suka bikin jadi guyonan saudara. Hati-hati saudara. Ya, karena binatang ini pun diberikan mulut hujatan dan dia akan menghujat nama Tuhan dan kemahnya serta mereka yang berada di surga. Itu selama 3,5 tahun. Saudara akan melihat bagaimana binatang ini saudara, dia akan menghujat nama Tuhan. Ngeri sekali saudara ya. Dan kalau saudara lihat di Daniel 7 ayat 8, tanduk-tanduk ini ada 10 tanduk, lalu nanti akan muncul tanduk kecil lain, ya, sehingga 3 tanduk yang terdahulu tercabut bersama akar-akarnya. Jadi ada 3 raja yang nanti akan disingkirkan oleh tanduk kecil. Inilah anti Hamasya. Dari 10 tanduk itu akan muncul 1 tanduk yang kecil dan 3 tanduk yang terdahulu itu akan tercabut. Jadi kerajaan anti Hamasya ini akan membuat 3 kerajaan yang sebelumnya itu jatuh, saudara ya. Dan tanduk kecil ini ada mata seperti mata manusia dan sebuah mulut ya yang berbicara tentang perkara-perkara yang besar. Itulah yang tadi dikatakan menghujat nama Elohim. Nah, jadi kita tahu apa yang dilakukan oleh binatang ini, saudara ya. Dia penuh dengan hujatan. Lalu apalagi yang dilakukan oleh binatang ini, saudara? Lihat Wahyu 13 ayat 7. Dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka. Ya, di sini mereka adalah orang kudus. Dan kepadanya diberikan wewenang atas setiap suku dan bahasa dan bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Wahyu 13 ayat 7 ini sangat jelas memberitahukan kita bahwa binatang itu atau anti Hamasya akan berperang dengan orang kudus karena oleh penetapan Bapa Yahweh sendiri. Dan dikatakan dia akan melakukan peperangan dengan orang kudus dan untuk menaklukkan mereka. Jadi sudah jelas ya bahwa orang kudus itu ada di masa anti Hamasya memerintah sesuai dengan Matius pasal 24. Nah, saudara jangan tertipu dengan ada yang berkata bahwa anti Hamasya itu nanti akan muncul ketika gereja di rapture. Nggak ada, saudara. Tidak ada ayat yang berkata seperti itu. Kalau saudara baca Matius 24, itu jelas sekali anti Hamasya akan muncul, barulah terjadi rapture. Makanya dalam Wahyu 13 ini ayat 7 dikatakan, dia akan berperang dengan orang kudus dan menaklukkan mereka. Kalau orang kudusnya sudah diangkat, saudara, maka tidak mungkin binatang ini akan berperang dengan orang kudus. Mungkin ada yang berkata, Pak, itu kan orang-orang yang tertinggal nanti. Kalau mereka tertinggal, kenapa dikatakan orang kudus? Orang kudus gak mungkin tertinggal, saudara. Setuju ya? Kalau dia dikatakan orang kudus, kenapa dia tertinggal, saudara? Gak mungkin. Ya, justru karena anti Hamasyanya muncul setelah sebelum masa rapture, maka orang-orang kudus itu harus mengalami yang namanya peperangan melawan binatang ini. Dan mereka memang diserahkan, saudara. Dia akan menguasai orang kudus
dan menaklukkannya. Jelas di dalam Daniel 7 ayat 21, itu sama dengan Wahyu 13 ayat 7 ya. Aku melihat tanduk itu, yaitu anti-Hamasya, mengadakan perang melawan orang-orang kudus dan menguasai mereka. Jadi jelas, orang kudus ada di masa anti-Hamasya. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, dengan kasih Tuhan kita Adonai Yesus Hamasya, saya sebagai hamba Tuhan hanya mau mengingatkan setiap saudara dan saya ya. Kita semua malam hari ini, persiapkan hidupmu saudara. Bahwa kita memang akan masuk di masa itu. Kita akan masuk di masa di mana binatang ini akan memerintah dan dia akan berperang dengan orang kudus dan akan mengalahkan mereka. Orang kudusnya jelas belum diangkat saudara. Ini sesuai dengan Matius 24. Kalau orang bertanya, Pak ini pola apa? Ini polanya Tuhan Yeshua Mashiach. Saya tidak pakai pola-pola lain saudara. Kalau ada orang yang bilang, ada yang pola gereja apa ya, mula-mula, atau ada yang pakai polanya gereja pada umumnya tentang pre-tribulation, rapture sebelum masa kesukaran, lalu ada lagi yang pakai pola Ibrani, ya terserah saudara. Semua punya hitungannya, tapi kalau saya lebih berpatokan kepada Matius 24. Itu jelas perkataan Yeshua HaMashiach tidak akan meleset. Ya. Kalau pakai pola-pola yang dunia masih bisa meleset saudara. Masih bisa meleset, tapi kalau yang dikatakan Yeshua HaMashiach itu enggak mungkin meleset. Sesuai, enggak ada yang bertabrakan ayatnya. Wahyu 13 ayat 7, Daniel 7 ayat 21 itu menandakan bahwa orang kudus ada di masa ini. Jadi Bapak Ibu persiapkan hidupmu. Jangan saudara berpikir rapture dulu, baru orang kudus, rapture dulu baru anti-Hamasya ini muncul. Justru di dalam masa-masa anti-Hamasya inilah gereja akan dimurnikan, sehingga akan dilihat mana yang layak dibawa dan yang akan ditinggal. Karena rapture itu akan terjadi di sangkakala terakhir, sangkakala ke-7, maka yang tertinggal dia akan meminum cawan murka Elohim, yaitu 7 cawan murka yang nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikut ya, karena itu masih jauh saudara ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini fokus saya malam hari ini di poin ini sebenarnya saudara ya. Mari kita lihat Wahyu 13 ayat 8. Boleh Pak Doni bacakan lagi Pak? Wahyu 13 ayat 8. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua yang tinggal di bumi yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. Demikian puji Tuhan. Ya, haleluya. Saudara perhatikan, ini saya ada sampai kasih tanda merah ya kalau saudara baca di sini. Semua yang tinggal di bumi, kita semua di bumi betul, yang dikatakan namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia. Jadi saudara garis bawah ini, kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini. Mereka akan menyembah kepadanya. Nah, nyanyi di sini siapa? Binatang itu. Nah, jadi perhatikan saudara, mengapa namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba sejak permulaan dunia? Loh, bukannya anak domba itu mati saudara bukan di awal permulaan dunia? Betul? Coba kita berpikir dulu malam hari ini ya. Saudara gunakan dulu logika kita, pikiran kita untuk sejenak berpikir. Karena Tuhan kasih kita juga hikmat. Semua yang tinggal di bumi, namanya yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka yang akan menyembahnya. Kenapa sampai namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba sejak permulaan dunia Bapak Ibu? Sedangkan anak dombanya itu mati bukan di permulaan dunia. Tetapi anak domba itu disembelih pada waktu 2000 tahun yang lalu. Sedangkan penciptaan dunia ini sudah lebih dari itu, betul? Nah sekarang kita akan lihat kenapa sih orang-orang ini menyembah binatang itu. Di sini ditulis karena nama mereka tidak tercatat
dalam kitab kehidupan anak domba sejak permulaan dunia. Loh kok bisa ya? Berarti ada orang-orang yang namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba yang sudah dari sejak permulaan dunia ini. Tidak ada namanya di sana. Kenapa tidak ada namanya? Mari kita akan lihat lebih lanjut. Oke, baca Amsal 8 ayat 22 sampai 23. Pak Semi ada ya? Pak Sem? Ya Ada Pak, halo. Oh ya, Pak boleh baca Amsal 8 ayat 22 sampai 23. Amsal 8 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Ilahi. Yahweh memiliki aku sejak permulaan jalannya, sejak awal dari pekerjaannya. Aku ditata dari keabadian, sejak permulaan sebelum bumi ada. Nah, saudara lihat, Yahweh memiliki aku sejak permulaan, saudara ya. Sebelum dunia ada, itu sudah ditata dari keabadian. Lalu saudara lihat, Efesus 1 ayat 4, saya baca ya. Sebagaimana di dalamnya, Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia untuk menjadikan kita kudus dan apa? Tidak bercacat di hadapannya dalam kasih. Saudara perhatikan kata-kata ini. Karena saya akan fokus di sini. Karena inilah penyebab orang sampai dia bisa menerima tanda itu, saudara. Ya, karena namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam Yeshua HaMashiach, Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia. Dan menjadikan kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Lalu saudara lihat Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Elohimlah, Yeshua HaMashiach lah yang telah memilih setiap saudara dan saya. Jadi sebelum dunia ini ada, saudara, kita sebenarnya telah ditentukan oleh Tuhan. Ya, mari kita akan lihat lebih lanjut lagi. Nah, saudara, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Ibu Mariana boleh baca? Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Aku mau menyanjung engkau oleh karena dengan dahsyat aku telah dikhususkan. Pekerjaanmu itulah yang sangat ajaib, dan jiwaku ialah yang mengenal sepenuhnya. Tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu. Pada waktu aku dibentuk di tempat yang tersembunyi, ketika diriku dirajut di kedalaman bumi. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak, dan pada kitabmu akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk, meski belum ada satupun di antara mereka. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Engkau telah membentuk buah pinggangku. Engkau merajut. Perhatikan kata merajut di situ. Kalau saudara baca kata merajut, ingat apa? Orang yang kayak lagi jahit, ya, kayak menenun benang begitu. Merajut aku dalam kandungan ibuku. Lalu saudara lihat di sini. Waktu dibentuk, saudara dan saya dibentuk, saudara, dirajut di dalam kedalaman bumi, mata Elohim sudah melihat selagi kita bakal anak. Dan pada kitabmu, nah ini saudara ya, kitab apakah ini? Inilah kitab kehidupan anak domba. Akan dituliskan seluruh hari-hari mereka dibentuk, meski belum ada. Berarti saudara, sejak permulaan, sebenarnya kita itu sudah dibentuk, dirajut oleh Elohim di dalam kandungan, saudara. Nah, saudara, saya mau kita perhatikan kata merajut di sini. Kan ini kata kuncinya, saudara ya. Jadi kalau orang merajut itu saudara bayangkan kayak orang lagi merajut kain begitu. Ya. Nah, ini saya kasih pengertiannya ya supaya kita lebih paham. Mazmur 139 ayat 13, sebab engkau telah membentuk buah pinggangku, engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Saudara perhatikan ini
kata merajut itu dalam bahasa aslinya ini. Ini saya tandai cakak ini ya. Yang berarti melindungi, menutupi, merajut seperti orang merajut benang, mempertahankan, seperti memberi segel atau cap kepemilikan. Jadi waktu kita dirajut, saudara, oleh Elohim di dalam kandungan ibu kita, maka kita sedang dibentuk, dirajut oleh Elohim, seperti seorang yang memberikan cap kepemilikan, segel, yang dipertahankan, dilindungi, ditutupi. Itu di mana Bapak Ibu? Hal ini terjadi di mana? Di dalam DNA manusia. Makanya saudara lihat, saya kasih gambar DNA di sini. Seperti orang yang merajutkan, kayak saling masuk ya, seperti kayak untayan benang. Inilah yang dimaksud dengan engkau merajut aku dalam kandungan ibuku. Bapak Ibu, ini jelas sekali saudara ya. Jadi seperti orang yang merajut inilah kita dibentuk oleh Elohim. Sama seperti gambaran DNA. Nah, jadi yang saya tandai di sini seperti memberi segel atau cap kepemilikan. Saudara, ketika seseorang itu menciptakan satu produk atau satu barang, maka orang yang menciptakan barang itu lazimnya dia akan selalu memberi segel kepemilikan. Misalnya kalau saudara buat satu makanan, minuman, ya kayak misalnya minuman aja lah ya, yang paling top misalnya kayak teh botol sosro. Dia akan kasih saudara di situ labelnya teh botol sosro. Itu kepemilikan daripada perusahaan itu terhadap apa yang dia telah ciptakan, dia sudah buat. Nah Bapak Ibu, manusia itu diciptakan serupa, segambar dengan Elohim. Saya akan maju sedikit dulu, baru saya akan kembali ke sini. Nah ini saudara ya, Kejadian 1 ayat 26. Dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami. Perhatikan kata citra. Menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Bapak Ibu, manusia itu diciptakan menurut citra. Citra itu berarti serupa, segambar, membawa sifat dan karakter daripada Tuhan kita. Betul? Manusia waktu diciptakan pertama kali di Taman Eden, itu segambar dengan Tuhan, secitra dengan Tuhan, memiliki watak dan karakter daripada Tuhan, kudus adanya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka kita yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, itu sebenarnya kita membawa DNA-nya Bapa Yahweh di dalam hidup kita. Makanya Mazmur 139 ini kita dirajut. Dirajutnya di dalam apa saudara? Ya di dalam ini. Makanya kalau saudara lihat, mungkin saudara sudah tahu ya, ada seorang rabi dari Israel pernah menjelaskan, di dalam DNA manusia itu ada nama Yahweh di dalamnya. Itulah meterai kepemilikan. Jadi sebelum dunia ini ada, sebenarnya kita sudah diciptakan, sudah ditulis saudara, di dalam kitab hari-hari kita ke depan. Kita sudah dimeteraikan menjadi sama dengan Elohim, menjadi serupa segambar, membawa citra daripada Bapa kita. Tetapi saudara, iblis berusaha. Nah ini, dengan cepat saja. Saudara, iblis tahu bahwa manusia, saudara, yang diciptakan serupa segambar dengan Elohim, ini saudara, kalau hanya jatuh di dalam dosa biasa, ini masih bisa dapat pengampunan. Makanya dalam Kejadian 6 ayat 45, dikatakan begini, pada hari-hari itu para raksasa telah ada di bumi, bahkan juga sesudahnya. Ketika anak-anak Elohim menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan mereka telah melahirkan baginya, mereka adalah orang-orang yang perkasa sejak lama. Orang-orang yang ternama, dan Yahweh
melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Nah, Bapak Ibu perhatikan, waktu Elohim menciptakan kita serupa segambar dengan Dia, kita membawa sifat karakter Tuhan di dalam hidup kita. Dan iblis tahu, saudara, bahwa manusia itu diciptakan menjadi sama dengan Elohim. Destininya harusnya seperti itu. Maka dia berusaha, saudara, untuk merusak apa yang telah dibangun oleh Elohim, yaitu menjadi serupa segambar dengan Dia. Makanya, saudara, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 4-5, itu terjadi perkawinan campur antara malaikat-malaikat yang jatuh ini, sekalipun mereka punya akses ya, naik turun. Mereka turun ke bumi, mereka ada juga di hadapan Bapa, dan mereka di sini dikatakan menghampiri anak-anak perempuan manusia. Sehingga muncullah, saudara, keturunan malaikat jatuh, yaitu para raksasa atau Nefilim. Saudara, kenapa bisa terjadi, saudara, hal ini? Saya akan kembali ke poin yang tadi ya. Nah, Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia. Ya, sehingga kita mewarisi sifat dan karakter Elohim dalam hidup kita. Kalau seorang ayah dan ibu, pasti dia akan mewariskan sifat keturunannya kepada anaknya, betul? Itu didapat dari anaknya akan menerima sifat warisan dari orang tuanya. Ada sebagian dari ibu dan sebagian dari ayah. Dan anak ini akan berperilaku seperti kedua orang tuanya. Ada yang lebih condong kepada ayahnya atau kepada ibunya. Nah, Bapak Ibu, itu semua diturunkan lewat apa? Genetika. Ini, DNA. Makanya waktu Tuhan ciptakan kita, saudara, kita mewarisi sifat genetika ini daripada Tuhan. Tetapi iblis tahu, maka dia, saudara, merayu siapa? Hawa di Taman Eden. Maka ketika, saudara, Hawa terbujuk daripada rayuan daripada iblis atau Satan atau ular ini, maka ketika dia memakan, saudara, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka meterai Elohim di dalam darah itu segelnya terbuka. Sedangkan kalau saudara lihat ya, di dalam Mazmur 139 ini, Tuhan merajut dalam kandungan ibu itu sebenarnya untuk mempertahankan, menutupi, melindungi. Jadi ada yang Tuhan lindungi, saudara, yaitu meterai kepemilikan di dalam darah manusia. Karena disitulah hari-hari kita telah ditulis. Itu yang dikatakan kitab kehidupan anak domba yang sebelum dunia ada. Sudah ditulis di sini, saudara, apa yang akan kita jalani hari-hari kita. Maka iblis tentu tahu, saudara, apa yang Elohim lakukan hal ini. Maka dia berusaha ketika meterai ini terbuka, saudara, oleh karena dosa manusia di Taman Eden memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka terjadilah kisah di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 4 dan 5 yang saudara sudah lihat di sini. Saudara, kalau Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa, memakan buah itu, maka manusia itu tetap punya meterai kepemilikan dari Bapa Yahweh. Dan itu tidak akan berubah. Tetapi yang iblis incar memang adalah itu, saudara. Supaya manusia pada akhirnya akan menyembah binatang itu. Pada akhirnya mereka akan menyembah anti-Hamasia. Inilah liciknya iblis. Jadi dari apa yang Hawa dan Adam lakukan di Taman Eden, itu membuka peluang, saudara, sehingga malaikat jatuh ini bisa menghampiri anak-anak perempuan manusia dan melahirkan keturunan Nefilim. Saya tanya sama saudara, kalau Adam dan Hawa ada terpelihara di Taman Eden, bisa nggak ini Nefilim, ini malaikat jatuh, saudara, kawin dengan keturunan anak Adam dan Hawa? Tidak akan bisa, saudara. Karena mereka ada di dalam perlindungan Bapa Yahweh di Taman Eden itu. Tetapi karena mereka berbuat dosa, meterainya terbuka dan mereka diusir dari Taman Eden,
maka saudara, inilah iblis tahu kesempatan untuk merusak gambar Elohim di dalam diri manusia lewat perkawinan campur ini. Dan akibatnya apa? Saudara bisa lihat di sini, kejahatan manusia menjadi sangat-sangat mengerikan di bumi ini, saudara. Oleh karena perkawinan campur ini. Makanya ketika DNA manusia berubah, yang tadinya itu memiliki keserupaan dengan Bapa Yahweh, sudah berubah, saudara, bercampur dengan DNA para malaikat jatuh ini. Maka yang terjadi adalah apa, saudara? Manusia menjadi jahat perilakunya. Saudara perhatikan orang-orang yang telah dirusak DNA-nya. Dia akan menjadi liar, dia akan menjadi ganas. Perilakunya akan seperti bukan lagi yang orang yang kita kenal, betul? Kalau saya mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara, kadang saya berpikir, saudara, bahwa memang apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini memang betul adanya. Dan saya makin diteguhkan dengan semua kesaksian-kesaksian itu. Makanya saudara, iblis tahu dan iblis berusaha merusakkan ciptaan daripada Bapa Yahweh, yaitu manusia, saudara. Rusak nggak saudara manusia? Rusak. Kejadian pasal 6 ayat 4-5 di situ dijelaskan bahwa manusia melahirkan keturunan yang tidak lagi serupa segambar dengan Elohim. Karena mereka kawin campur dengan malaikat jatuh. DNA mereka tidak lagi tertulis nama Tuhan, meterai kepemilikan di dalam darah mereka. Karena sudah dirusak. Itulah tujuan iblis. Supaya apa? Karena sasaran akhirnya Wahyu 13 tadi, Bapak Ibu. Saudara bisa nangkap ya. Supaya semua orang akan menyembahnya, yaitu mereka yang tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan anak domba sejak permulaan dunia diciptakan. Ini agak sedikit membingungkan kan, tapi saya percaya pasti saudara bisa tangkap. Sebenarnya orang itu sudah tercatat namanya, saudara, ketika Tuhan ciptakan kita. Tetapi kenapa bisa tidak ada di dalam kitab kehidupan anak domba? Ya karena ini. Saudara, malaikat-malaikat jatuh ini telah kawin campur dengan manusia dan melahirkan keturunan-keturunan, yaitu raksasa, Nephilim, yang tidak lagi membawa gennya atau DNA-nya Tuhan. Jadi sejak ini manusia rusak, saudara, habis. Tidak ada lagi yang sama seperti Elohim. Tapi Tuhan mendapatkan ada satu keluarga yang benar, yaitu Nuh. Tapi sebagian besar manusia di bumi telah kawin campur dengan malaikat jatuh, sehingga DNA mereka sudah tidak lagi murni. Tetapi Nuh, sekalipun dia benar di hadapan Tuhan, di hadapan Elohim, tetap oleh karena celah daripada Adam dan Hawa, dia masih punya kesempatan, saudara, ya, untuk bisa ditipu oleh iblis sebenarnya. Tapi puji Tuhan, Nuh adalah seorang yang benar dan dia didapati benar di hadapan Yahweh. Maka waktu Tuhan mencurahkan air bah ke bumi, keluarga Nuh ini, saudara, yang selamat. Tapi pertanyaannya begini, sekalipun Nuh selamat, apakah meterai itu sudah diperbaiki, saudara? Yang rusak itu? Belum. Iblis berusaha, saudara, sejak zaman Nuh pun, saudara lihat, masih kan, di zaman Daud masih ada Goliat, betul? Itu yang menandakan bahwa sebenarnya DNA manusia sejak itu sudah rusak, Bapak Ibu. Sudah rusak. Makanya hanya Nuh saja ini yang didapati benar di hadapan Elohim. Itu pun setelah zaman Nuh masih ada keturunan ini, bahkan sampai sekarang, sampai hari ini. Dan kejahatan manusia sangat-sangat mengerikan, saudara, ya. Oke, kita akan lanjut. Jadi iblis punya tujuan supaya manusia bisa menyembah binatang itu di akhir zaman. Caranya gimana? Rusakin dulu meterai kepemilikannya, maka dia sudah pasti akan menyembah binatang itu. Oke. Nah, saudara, sekarang kita lihat apa tujuan Tuhan Yeshua HaMashiach turun ke bumi. Dalam Ibrani 13 ayat 12 dituliskan begini. Karena itu pula Yeshua, agar dia dapat menguduskan satu umat dengan darahnya sendiri, maka dia telah menderita di luar pintu gerbang.
Nah Bapak Ibu, saudara pernah nggak berpikir kenapa Tuhan harus mencurahkan darahnya? Saya pernah bahas tentang perjanjian darah. Kalau saudara mau lihat, bisa lihat kembali di YouTube ya tentang perjanjian darah. Perjanjian darah ini sangat penting. Mengapa? Karena Bapak Ibu, sejak manusia jatuh di dalam dosa dan meterai Elohim itu dirusak, maka saudara, sejak saat itu manusia sudah kehilangan citra, gambar daripada Elohim kita. Seberapa banyak pun korban persembahan lewat kambing domba, itu tidak akan bisa mengembalikan citra Elohim di dalam diri saudara dan saya. Makanya bangsa Israel, saudara, dari waktu ke waktu mempersembahkan korban. Tetap saja, saudara ya, mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Tetapi sejak kematian Yeshua HaMasyiah, darahnya tercurah melalui perjanjian darah inilah, maka meterai yang tadi dirusak itu bisa dipulihkan kembali. Jadi tujuan Yeshua HaMasyiah datang ke bumi, saudara, adalah untuk mengembalikan gambar Elohim yang telah dirusak lewat perkawinan campur itu, supaya saudara dan saya menjadi serupa, segambar dengan Elohim kita. Karena kalau tanpa ini, saudara, tanpa kematian Yeshua HaMasyiah, kita pasti binasa. Kita semua pasti akan menyembah binatang itu. Tetapi Yeshua HaMasyiah mati, saudara, mengorbankan dirinya. Darahnya tercurah. Kenapa harus darah tercurah? Supaya, saudara, meterai itu boleh ditutup kembali. Maka saudara dan saya yang tadinya telah kehilangan gambar dan rupa Elohim, itu dikembalikan. Maka kita punya satu jaminan menjadi sama dengan Bapa kita yang adalah kudus adanya. Amin, saudara. Nah inilah, iblis tahu dosa ini yang paling membuat kita nanti binasa, saudara. Makanya saya pernah menyampaikan tentang dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Karena sejak Yeshua HaMasyiah telah berkorban, semua dosa apapun itu telah diampuni. Tetapi ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Dan di situ Yohanes berkata, kalau seseorang berdosa tidak mendatangkan maut, dia harus berdoa memohon anugerah daripada Elohim. 1 Yohanes 1 ayat 9, ketika kita mengaku dengan mulut kita dosa kita, maka Tuhan setia dan adil, dia akan mengampuni dosa kita. Tapi saudara, kalau kita melakukan dosa yang mendatangkan maut, Yohanes berkata, bukan untuk hal itu kita berdoa. Mengapa, saudara? Karena orang yang berdosa yang mendatangkan maut itu adalah dosa yang merusak kembali meterai Elohim di dalam darah yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Makanya dalam Ibrani ditulis bahwa, saudara, kalau kita sudah tahu kebenaran dan kita berbuat dosa, yaitu tentunya dosa yang mendatangkan maut tadi ya, maka tidak ada lagi korban penebusan. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Nggak main-main dengan hal ini. Kalau saudara jatuh dalam dosa percabulan, perzinahan, dusta, kebohongan, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya, dosa-dosa yang tidak mendatangkan maut, saudara, kita masih bisa berdoa memohon anugerah Tuhan. Tapi kalau kita berbuat dosa yang mendatangkan maut, yaitu kita menginjak-injak korban perjanjian darah ini, maka kita akan binasa, saudara. Tidak ada korban lagi untuk menghapus semua dosa itu. Saudara paham kenapa Yeshua HaMasyiah mati di kayu salib dan dia darahnya tercurah supaya meterai kepemilikan itu diperbaiki, supaya kita yang tadinya telah kehilangan serupa segambar dengan Elohim itu dikembalikan, saudara, kepada kodrat ilahi, yaitu menjadi sama dengan dia yang tadinya sudah dirusak. Nah, kalau Yeshua sudah mati dan berkorban supaya kodrat ilahi kita kembali, kalau saudara orang kembali merusak meterai Tuhan di dalam darah ini, tidak ada pengampunan bagi dia. Itulah dosa yang
mendatangkan maut. Saudara, ini nggak main-main. Makanya saya mau katakan kalau orang berani mencobai Tuhan, dia akan menanggung konsekuensinya. Tuhan Yesus HaMasiah mati buat ini, saudara. Darahnya tercurah untuk apa bagi kita, saudara? Untuk mengembalikan keserupaan kita dengan Bapa Yahweh. Nggak main-main, ini harganya sangat mahal. Jadi kalau ada orang yang sengaja, ada orang yang, saudara, terlalu menganggap remeh, ya ada ayatnya itu ya, darah korban perjanjian, dia akan menanggung akibatnya. Makanya kalau kita yang tahu bait suci Elohim itu adalah saudara dan saya, kita nggak boleh sembarangan, saudara. Ya, bait suci Elohim ini adalah saudara dan saya. Barang siapa membinasakan bait suci, dia akan dibinasakan oleh Elohim. Saya tanya sama saudara, bagaimana cara kita membinasakan bait suci Elohim, yaitu tubuh kita. Kalau saudara hanya narkoba, hanya rokok, hanya makan makanan yang membuat akhirnya kita sakit, itu belum namanya membinasakan. Itu baru namanya saudara membuat tubuh ini menjadi lemah dan pada akhirnya mati karena sakit, saudara. Tapi yang namanya membinasakan berarti, saudara, bait suci Elohim yang kudus ini akhirnya binasa. Bagaimana caranya? Nah ini, berdosa terhadap darah Yeshua HaMasiah. Jadi ini nggak main-main. Iblis tahu ini, saudara. Kalau saudara membunuh 10 kali, saudara berzina 10 kali, saudara mencuri 100 kali, saudara, itu bukan dosa yang mendatangkan maut. Saudara masih bisa minta ampun. Sekalipun saudara akan terima konsekuensinya. Karena Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Tapi saudara, itu bukan dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita berdosa terhadap darah Yesus HaMasiah, artinya yang darah ini yang Tuhan telah tebus lewat darahnya supaya meterai Elohim di dalam darah kita yang sudah ditulis Tuhan, yang sudah dimeteraikan, disegel sebelum saudara lahir. Tadi yang kita sudah baca di dalam Mazmur ya, 139. Kalau kita rusakkan itu kembali, saudara, maka tidak ada lagi korban, Bapak Ibu, untuk membuat ini. Yeshua HaMasiah tidak akan mati kedua kali untuk disalib, betul? Maka kita jangan main-main dengan tubuh atau bait suci Elohim, yaitu tubuh kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa membinasakan bait suci Elohim, Tuhan akan membinasakan dia. Nah, hati-hati saudara ya. Jadi sampai di sini saudara bisa tahu ya tujuannya Tuhan Yeshua HaMasiah itu datang mati di kayu salib untuk apa? Untuk mengembalikan meterai ini, saudara, yang telah dirusak oleh iblis. Makanya orang-orang yang dikatakan namanya tidak tercatat dalam kitab kehidupan itu sebenarnya bukan nggak dicatat dari awal. Sebenarnya semua manusia itu dicatat, Bapak Ibu. Tetapi ada orang-orang yang akhirnya namanya dihapus dari kitab itu. Kenapa? Ya karena ini, berdosa terhadap tubuh dan darah Yeshua HaMasiah. Oke. Kita lihat Wahyu 14 ayat 9. Boleh Pak Sem bacakan? Wahyu 14 ayat 9. Demikian firman Elohim. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Ya, saudara, saya mau saudara perhatikan dulu kata ikon di sini. Saudara bisa lihat ya. Seorang menyembah binatang buas dan ikonnya. Saudara perhatikan kata ikon. Itu di dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan his image. Jadi ini sebenarnya gambar iblis kan menyerupai ya, dia mau menyerupai Tuhan. Jadi kalau Elohim menciptakan kita sesuai dengan his image, sesuai dengan gambarannya, maka iblis juga akan buat tandingannya, ikonnya. Apa ini ikonnya, saudara? Oke. Jika dan malaikat ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang buas itu
dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau tangannya, saudara, mereka akan dilempar ke dalam lautan api. Nah, saudara, kita diciptakan serupa segambar ya di dalam meterai tadi itu. Iblis berusaha merusakkan gambar itu kembali. Kenapa? Karena kalau iblis tahu kalau saudara berbuat dosa yang melanggar Torah atau saudara berdosa-dosa yang lain, saudara, yang tidak mendatangkan maut, saudara masih bisa datang kepada Yeshua Masih minta ampun. Betul? Jadi yang bisa membinasakan manusia itu adalah dosa yang mendatangkan maut. Nah, inilah dosa yang mendatangkan maut. Seorang yang menerima tanda pada dahi atau tangannya, yang menyembah ikonnya, gambaran daripada binatang ini. Saudara, kita ini diciptakan serupa segambar dengan Elohim. Kita diciptakan segambar, secitra dengan Elohim. Dan iblis tahu, saudara, dia berusaha untuk merusak ini, gambarnya Tuhan di dalam diri kita. Kalau seseorang mau bikin satu rencana, ya namanya kan kayak blueprint ya. Nah, blueprintnya manusia, blueprintnya Elohim di dalam manusia itu ada dalam DNA. Apa yang nanti Tuhan akan lakukan di hari-hari manusia itu tadi di Mazmur 139 ya, dicatat, saudara, dirajut di dalam DNA manusia. Dan itulah kitab kehidupan anak domba yang dicatat. Jadi hari-hari kita sudah dicatat oleh Tuhan, saudara, di dalam kitab kehidupan anak domba ini. Saudara tahukah saudara, DNA manusia ini menyimpan lebih besar daripada hanya komputer superkomputer. Jadi itu data-data semua terekam selama saudara hidup, itu semua ada di sana. Maka ini yang diincar oleh iblis, saudara, supaya gambar dan rupa Elohim, yaitu dalam meterai tadi, itu dirusak oleh dia. Akibatnya apa? Seseorang yang menerima tanda ini, saudara, maka meterai kepemilikan Elohim rusak di dalam hidupnya. Dan semua, saudara, hari-harinya yang tadi dikatakan dicatat sebelum dunia ini ada, itu terhapus. Makanya nggak heran, saudara, kalau orang yang terima tanda, dia akan menyembah binatang itu. Dia akan menerima, saudara, apa yang ditawarkan oleh binatang buas itu. Dari mana, saudara, iblis bisa lakukan hal itu? Dia tahu. Karena kalau seseorang rusak gambar Elohim, dia akan menyembah kepada iblis itu. Kalau namanya tidak tercantum di dalam kitab kehidupan anak domba, maka sudah pasti orang itu akan menyembah dia. Maka yang dirusak apa, saudara? Rajutan Tuhan tadi. Meterai Elohim, di mana Tuhan akan menuliskan sebenarnya nama kita di sana. Dan semua hari-hari kita ditulis di sana, disimpan di sana, saudara. Ini dahsyat sekali apa yang Daud tulis, itu sebenarnya, saudara, diselidiki oleh ahli-ahli di zaman sekarang bahwa DNA manusia itu bisa menyimpan, saudara, sampai lebih dari jutaan giga. Kalau komputer itu 1 tera itu 1000 giga ya. Ini kalau DNA manusia bisa menyimpan dari saudara lahir sampai kita mati itu masih bisa, saudara, semua memorinya dicampung di sana. Dan iblis tahu, saudara, setiap kita sudah dimeteraikan, sudah dirajut, sudah dipatenkan oleh Tuhan di dalam darah, DNA. Ini yang diincar oleh iblis. Makanya saya mau katakan, saudara, kalau sampai orang menerima tanda binatang ini, itu karena mereka semua, saudara, tidak tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba. Saudara, banyak orang yang mungkin sempat komentar dan WhatsApp ke saya mengenai tanda ini. Ada juga yang tidak percaya. Ya, semua pilihan ada di tangan saudara. Bapak Ibu juga yang menyaksikan di YouTube, bahkan yang di Zoom, semua pilihan itu di tangan kita, saudara. Saya juga tidak pernah memaksa orang untuk mengikuti pengajaran dari akhir zaman.
kawan kecil akhir zaman, karena kami juga adalah kelompok yang interdenominasi ya, tidak berdiri di bawah organisasi gereja manapun. Jadi kami punya kelompok sendiri. Jadi kami juga tidak pernah memaksakan orang, tetapi apa yang Tuhan mau untuk kami sampaikan, sudah kami sampaikan. Dan kalau ada orang yang saudara sudah tahu kebenaran ini, tetapi mereka mengabaikannya, satu ketika saudara, apa yang sudah disampaikan, ya mungkin satu saat ketika saudara teringat di masa-masa itu sudah tiba, maka saudara, menurut saya ini sudah terlambat. Ya, kalau ketika kita sudah menyadari di belakang ya, maka malam hari ini Bapak Ibu, saya mau kita semua untuk tetap mempertahankan meterai Elohim di dalam darah kita. Jangan biarkan iblis mengambil mahkotamu. Ini sebenarnya yang diincar oleh iblis. Meterai kepemilikan Elohim. Saudara, kalau Tuhan menciptakan kita dan nama kita dicatat dalam kitab kehidupan, itu karena ada meterainya. Kita dipatenkan. Seperti tadi saya gambarkan, kalau orang mau buat satu produk, dia selalu patenkan. Karena kalau dia tidak patenkan, saudara, orang lain bisa mengambil itu dan dia akan berkata bahwa itu miliknya. Contoh, kalau misalnya kayak lagu ya, saudara buat lagu, saudara nggak bikin copyright-nya, orang bisa ambil yang saudara ciptakan lagu itu, lalu dia bisa bilang itu punya dia. Karena saudara tidak pernah mematenkan lagu itu. Nah, iblis tahu saudara, bahwa Elohim menciptakan kita dan dia taruh patennya, meterainya itu di dalam darah, yaitu di dalam DNA. Maka itu yang dirusak saudara. Supaya apa? Ketika nanti saudara manusia dirusak meterainya, maka orang yang dirusak meterainya ini telah kehilangan hak kepemilikan Elohim dalam dirinya. Maka iblis yang akan menjadi pemilik daripada orang-orang yang telah dirusak meterainya ini. Ngeri nggak saudara? Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Apa yang dicuri? Ini saudara, hak kepemilikan dari Elohim atas saudara dan saya, itu dicuri lewat dirusak meterainya. Saudara, mereka yang telah merusak meterai Elohim di dalam darah mereka, perhatikan, namanya akan dihapus dalam kitab kehidupan anak domba ini. Sehingga ketika nanti anti Hamasia, binatang yang keluar dari dalam laut ini, muncul saudara, semua akan menyembah dia. Makanya kalau kita yang menjaga meterai kepemilikan ini tetap utuh, kita nggak akan tunduk kepada sistemnya. Kita nggak akan menyembah dia sekalipun dia muncul saudara. Bahkan saudara mungkin akan mempertahankan imanmu sampai pada kematian, sesuai Wahyu 13 di ayat yang terakhir yang tadi kita baca, bukan ayat terakhir ya, tapi pokok pembahasan yang kita bahas pada malam hari ini. Saya tutup dengan ini ya, nanti setelah ini kita akan sharing ayat yang ke-10. Kalau di ELT 3 itu memang agak sedikit membingungkan bahasanya. Saya bacakan saja terjemahan baru bagi saudara. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di masa ini. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh,
orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas,
jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat." Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.